Dalam cerita Jojolion ada sebuah fenomena geologi misterius yang dikenal dengan sebutan wall ice. Fenomena geologi itu berbentuk semacam dinding atau patahan menonjol yang muncul dari tanah pasca terjadinya gempa dan tsunami yang mengguncang Morio pada tahun 2011. Selain mempunyai bentuk yang unik, wall ice juga dipercaya punya kekuatan supranatural yang berhubungan dengan kebangkitan Stan di cerita Jojolion. Nah, di sini kita akan mengulas lebih lanjut seputar fenomena geologi yang penuh misteri tersebut. Cek pembahasan video ini sampai habis. Wall ice mempunyai tinggi sekitar 1-3 meter dengan lebar 5-8 meter dan mempunyai karakteristik mirip mata di bagian atasnya. Karena bentuknya yang unik, anak-anak menyebutnya dengan sebutan dengan wall ice, hingga nama tersebut turut digunakan oleh orang-orang di kota. Kemunculan wall ice yang membentang hingga jarak 10 km meninggalkan dampak yang signifikan yang membuat kota Morio jadi terisolasi dari luar. Selain itu, dinding tersebut uniknya juga mengelilingi garis pantai, seolah-olah dinding itu melindungi kota Morio dari ancaman yang berasal dari laut. Banyak laporan yang memberitakan tentang keberadaannya yang mengganggu, tetapi berita-berita tersebut tidak memberikan penjelasan apapun seputar asal-usul dari wall ice. Bahkan para peneliti pun kebingungan dengan fenomena geologis ini. Kemunculan wall ice dianggap sebagai pemicu dari kebangkitan kekuatan seseorang, seperti kasus Yasuo atau Josu yang berhasil membangkitkan kekuatan Stan mereka setelah mereka berada di dekat wall ice. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin mengganjal di benak kalian. Bagaimana seseorang bisa membangkitkan kekuatan Stan jauh sebelum fenomena wall ice tersebut muncul? Sebagai contoh, Ojiro Sasame mengaku bahwa dia telah membangkitkan kemampuan Stan miliknya, yaitu Fan ketika dia masih kecil di tempat tinggalnya dulu. Pada saat itu, wall ice masih belum ada di tempat itu dan baru muncul pasca gempa di tahun 2011. Sama halnya seperti Daya, dia mengungkapkan kalau dia sempat terjatuh di tempat yang menjadi lokasi munculnya wall ice beberapa tahun kemudian. Insiden itu membuat penglihatannya jadi kabur, tetapi sebagai gantinya dia mendapatkan kekuatan Stan. Kalau melihat dari kedua kasus tersebut, pemicu dari kebangkitan kekuatan Stan mereka bukanlah kemunculan wall ice itu sendiri, tetapi berkaitan dengan tanah atau tempat yang menjadi lokasi di mana wall ice itu muncul. Misteri tersebut perlahan terungkap seiring berjalannya cerita. Alasan yang membuat tanah di kota Morio mempunyai kekuatan mistis yang bisa membangkitkan Stan adalah karena pengaruh dari Saint Corps yang dibawa oleh Johnny Joestar ke Morio pada tahun 1901. Pada saat itu, dia ingin menggunakan kekuatan Saint Corps untuk menyembuhkan istrinya yang mengidap penyakit serius. Waktu itu, dia sempat menguburkannya di bawah pohon pinus kembar agar keberadaannya tidak diketahui oleh pihak pemerintah Amerika. Tindakan Johnny itulah yang kelihatannya membuat tanah di kota Morio jadi diberkati oleh kekuatan Saint Corps. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Lucy Steele yang datang ke Morio untuk membawa kembali Saint Corps ke Amerika. Menurut penjelasannya, tanah Morio mempunyai karakteristik yang sama seperti Devil's Palm di Steel Ball Run. Jadi kesimpulannya, kebangkitan Stan para karakter di Jojolion masih berhubungan dengan kekuatan Saint Corps. Dan tempat munculnya wall ice berfungsi sebagai perantara. Kediaman keluarga Higashikata merupakan salah satu tempat yang menjadi titik munculnya wall ice, tepatnya di lokasi ketika Josuke pertama kali ditemukan. Namun berbeda dari tempat-tempat lain, tanah milik keluarga Higashikata memang punya kemampuan spesial sejak dulu. Tempat tersebut mempunyai kekuatan untuk melakukan equivalent exchange alias pertukaran setara. Dengan menguburkan dua objek di bawah tanah tersebut, efeknya bisa membuat kedua objek itu saling bergabung atau tertukar. Kei Nijimura memperlihatkan contohnya dengan mengubur sebuah lemon dan jeruk. Ketika kedua buah tersebut dibelah, hasilnya sangat mengejutkan. Bagian-bagian dari kedua buah tersebut saling tertukar satu sama lain. Keluarga Higashikata dulu juga menggunakan tempat ini sebagai media untuk menghilangkan kutukan penyakit serius yang menimpa keturunan mereka. Misalnya, Jobin berhasil disembuhkan dari penyakitnya dengan melakukan pertukaran dengan salah satu temannya di tempat tersebut. Alasan mengapa tempat keluarga Higashikata bisa melakukan pertukaran setara tampaknya juga masih berhubungan dengan kisah Johnny dan kekuatan Saint Corps di masa lalu. Pada saat itu, penyakit istri Johnny memang berhasil disembuhkan dengan menggunakan kekuatan Saint Corps. Namun hal tersebut tidaklah gratis. Sebagai gantinya, penyakit tersebut kemudian berpindah ke putra Johnny. Hingga pada akhirnya, Johnny pun mengorbankan dirinya sendiri agar putranya bisa selamat. Pasca peristiwa tersebut, tempat itu menjadi tempat yang sakral hingga orang-orang membangun kuil di sana. Sampai pada satu waktu, tempat tersebut kemudian diambil alih dan dijadikan tempat tinggal oleh keluarga Higashikata. Mungkin salah satu misteri terbesar yang belum terjawab dan bikin penasaran kenapa wall ice baru muncul pasca terjadinya gempa. Atau mungkin wall ice sudah ada sejak dulu tapi baru muncul belakangan.
Menurutku pribadi, wall ice mungkin aja udah terbentuk sejak dulu semenjak Saints Corps dibawa ke Morio. Namun keberadaan wall ice masih berada di dalam tanah atau mungkin berupa semacam gundukan yang keberadaannya tidak disadari oleh orang-orang. Namun patahan tersebut kemudian baru muncul ke permukaan karena suatu alasan penting, yaitu melindungi kota Morio dari potensi bencana tsunami yang mungkin aja akan datang lagi di kemudian hari. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat seputar wall ice serta pemicu kebangkitan Stan di cerita JoJo Lion. Jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar.